Om Swastiastu, pemirsa yang budiman. Kali ini kita membahas tentang pentingnya kita memiliki suatu sikap yang berani dan seimbang sebagai modal yang sangat besar untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. Sikap yang berani disebut dengan abhaya, dan sikap yang seimbang disebut dengan dhamma atau tenang atau mantap. Jadi berani dan seimbang itu ada di dalam pikiran kita, ada di dalam batin kita, di dalam hati kita untuk memiliki suatu tanggung jawab, mengambil keputusan, menyelesaikan tugas atau kerja. Dan pikiran kita tetap dalam kondisi yang tenang dan mantap dalam segala masalah yang kita hadapi. Sikap berani dan seimbang tersebut harus dilatih melalui proses latihan yang cukup lama, cukup panjang, dari hal-hal yang kecil, sedang, dan besar. Sehingga pikiran kita tetap memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, menganalisa informasi, dan mengambil keputusan dengan penuh keberanian dan tanggung jawab. Kuncinya adalah keberanian dan tanggung jawab. Berani untuk mengambil keputusan, melaksanakan keputusan sampai berhasil dengan terus, continue, dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Karena segala yang kita putuskan, yang kita lakukan, harus dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan juga kepada Tuhan. Bahwa kita hidup di bumi ini memiliki satu jalan yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, untuk sukses, dan setiap pribadi yang sudah berhasil dalam bidang kerja apapun, dia itu pasti memiliki dua hal, walaupun dia tidak bisa menjelaskannya, tapi pada prinsipnya adalah sikap berani dan seimbang. Tanpa keberanian, pasti terjadi kegagalan atau kesuksesan atau ketidaksuksesan. Tanpa keberanian, kesempatan akan hilang. Tanpa keberanian, kita akan merasa kecil untuk menyelesaikan masalah itu. Dengan keberanian inilah modal seorang untuk bekerja. Keberanian bisa dilatih. Demikian juga keseimbangan. Orang yang berani adalah orang yang siap. Orang yang tenang, yang bisa mengambil keputusan dan menyelesaikannya. Dan orang yang siap itu adalah orang yang belajar. Terus belajar, memperbaiki diri. Sehingga dia dengan kegagalan-kegagalannya atau dengan proses-proses yang harus dilaluinya, dia melalui secara bertahap sehingga kesuksesan itu bisa diraih secara bertahap. Ada suatu kesempatan, ada suatu sikap berani, dan ada suatu sikap disiplin. Kesempatan itu bisa diraih karena persiapan, karena latihan, karena pendidikan, karena pengalaman. Pribadi yang siap adalah pribadi yang belajar, pribadi yang siap adalah pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki pengalaman. Sehingga dia mengetahui kesempatan, kapan dia mengambil kesempatan itu, atau
melupakan kesempatan itu. Karena kesempatan berarti peluang dan juga masalah. Tidak semua kesempatan diambil, tapi hanya kesempatan yang memberikan peluang-peluang berhasil yang diambil sesuai dengan pengalamannya, kesiapannya dia, atau dengan keberaniannya dia mengambil kesempatan tersebut. Kesempatan yang diambil dari yang kecil kalau sudah berhasil, dia akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar lagi. Terus mendapatkan kesempatan yang lebih besar lagi. Dalam prosesnya dia bisa berhasil atau dia gagal. Kalaupun gagal, itu adalah suatu proses untuk menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang memiliki kemampuan untuk lebih berhasil lagi. Oleh karena itu, pribadi yang disiplin, yang berani mengambil kesempatan, dan tetap tenang dalam segala masalahnya, dia akan terus meraih kesempatan dan menjalankan kesempatan dengan kerja yang tulus, dia bisa berhasil. Pemirsa yang budiman, sikap berani dan seimbang itu adalah kunci daripada keberhasilan. Dan itu harus dilatih. Latihan yang terus-menerus, setiap saat, setiap hari, harus disiplin. Kerja keras dan disiplin tinggi. Hanya orang yang bekerja keras dan berdisiplin inilah bisa berhasil dalam bidang yang ditekuninya. Dari tidak mengetahui sama sekali sampai dia menjadi ahli. Karena disiplin. Mereka yang tidak disiplin akan menyerah di tengah jalan. Itu pasti. Jadi sikap disiplin inilah. Disiplin dalam belajar. Disiplin dalam hidup. Dalam menjaga kesehatan. Dalam menjaga rumah tangga. Disiplin memimpin atau menjalankan usaha. Dia akan menikmati proses daripada kerja itu untuk berhasil. Kenapa seseorang bisa disiplin? Karena di dalam hatinya atau pikirannya memiliki suatu sikap yang mantap atau dhamma. Sikap yang mantap ini berarti tenang, fokus, rileks, dan juga waspada. Pikiran-pikiran yang mantap ini akan menimbulkan suatu keyakinan di dalam diri. Dia sudah mengeksplor atau mencari potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, mencari ke dalam, sehingga dia mengetahui dirinya sendiri, kemampuannya, dan juga mengetahui lingkungannya, dan bisa membaca kesempatan-kesempatan yang ada. Dia sudah banyak belajar ke dalam dan juga belajar keluar, sehingga dia menjadi ahli bagi dirinya sendiri untuk mengimplementasikan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah atau mengambil peluang. Dasar daripada pikiran yang mantap ini adalah dari nafas. Nafas yang tenang, yang rileks, yang teratur, yang disebut dengan pranayama. Orang yang memiliki nafas yang tenang, rileks, dan teratur ini mendapatkan pasokan oksigen ke dalam otaknya, sehingga otaknya bisa bekerja fresh, bekerja maksimal. Dia bisa mengambil keputusan yang tepat atau menciptakan ide-ide baru dengan pikiran yang tenang. Pikiran yang tenang ini disebut dengan stita mantap, stita prajna, atau pikiran yang mantap.
dari sikap pranayama. Dengan tenang dan mantap, dia akan memiliki suatu keyakinan dirinya sendiri, keyakinan pada orang lain dan juga pada lingkungan sekitarnya untuk mengambil peluang. Yakin terhadap dirinya sendiri, berani mengambil peluang tersebut, mengambil kesempatan. Hubungan antara keberanian dan keseimbangan ini ada dalam pikiran yang tenang dan fokus. Fokus untuk menjadi ahli, fokus untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, fokus untuk belajar, sehingga dia bisa mempersiapkan dirinya meraih kemenangan dengan disiplin, kerja keras, dan tenang. Inilah hal-hal yang harus kita ketahui untuk mendapatkan pribadi yang seimbang dan berani itu dengan olah batin yang disebut dengan pranayama. Di dalam Bhagavad Gita bab 16 ayat 1, bahwa pribadi-pribadi yang sukses itu adalah pribadi yang memiliki sifat dewa atau daiwa sampat. Sifat-sifat dewa atau sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam dirinya itu dieksplor, digali, dan dikembangkan. Kemudian ditumbuhkan, dipraktekkan untuk orang lain, untuk meraih keberhasilan. Sedangkan sifat-sifat yang meruntuhkan atau yang merusak atau yang bisa membuat suatu kekalahan atau ketidaksuksesan disebut dengan asura sampat atau sifat-sifat asura. Oleh karena itu harus digali. Yang pertama adalah sifat berani atau abaya. Sifat berani ditaruh di dalam nomor 1 karena itulah modal yang lebih dari 50% bisa mengantarkan seseorang mendapatkan suatu kemenangan. Abaya itu adalah keberanian. Keberanian untuk bertindak, untuk berpikir, untuk berkata-kata, untuk mengeksekusi suatu kesempatan, mengeksplor dirinya dengan keberanian sehingga dia bisa meraih kemenangan. Pemirsa yang budiman, keberanian itu adalah kunci keberhasilan. Tanpa keberanian, tidak ada kesempatan yang bisa dieksekusi atau diraih atau diciptakan. Orang yang tidak memiliki keberanian, dia sudah kehilangan kesempatan untuk berhasil. Oleh karena itu, dalam Bhagavad Gita 16, keberanian itu nomor 1 diletakkan untuk berhasil. Sifat-sifat dewa, sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam diri harus dieksplor bagaimana menumbuhkan keberanian. Yang kedua adalah kebersihan hati atau kesucian, ketulusan, kejujuran tanpa pamrih, ahimsa, satya, akroda, dan totalnya di dalam sifat-sifat dewata itu ada 26. Secara ringkas ada 2 yang disebut dengan keseimbangan dan keberanian. Sifat-sifat berani mewakili ketekunan, semangat, kerja keras, murah hati, dan
memperdalam ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Sifat-sifat berani ini harus terus digali, ditumbuhkan, agar dia memiliki suatu sikap yang yakin pada dirinya sendiri. Yakin pada kemampuan dirinya sendiri untuk berhasil. Yakin kepada lingkungan sekitarnya, apa yang dipelajari, dan yakin pada kesempatan. Dengan keyakinan itulah keberanian muncul. Di belakang keyakinan itu adalah ada suatu visi besar, tujuan yang fokus yang harus diraih. Tujuan yang jelas, keyakinan yang jelas, di sanalah ada keberanian yang kuat. Keseimbangan itu pada dasarnya adalah kesabaran, rendah hati, kejujuran, dan cinta kasih. Dengan keseimbangan diri, dia bisa memiliki suatu rasa empati, cinta kasih yang dalam, ketekunan yang dalam, keuletan, semangat, kesetiaan terhadap kerja, kesetiaan terhadap tujuan untuk bisa diwujudkan. Hatinya bersih, lembut, rendah hati, tabah, dan sabar. Ini adalah modal yang dijabarkan dari keseimbangan. Tanpa keseimbangan atau hanya keberanian saja yang dimiliki, dia akan tidak memiliki suatu balance. Apa yang berhasil diraih akan tidak seimbang. Jadi seimbang itu juga sangat penting. Keseimbangan di dalam dirinya untuk maju, untuk berani. Oleh karena itu, latihan ini sangat penting. Dari hal-hal yang kecil, memberi, bersedekah, beriadnya, tidak loba untuk masyarakat luas. Dari hal-hal yang kecil lah keseimbangan ini dilatih. Sehingga hal-hal yang besar itu sudah menjadi terbiasa. Karena melakukan hal-hal yang kecil secara berulang-ulang. Oleh karena itu, pemimpin atau kepala keluarga atau individu yang berhasil itu memiliki sikap yang tenang, yang seimbang atau stita prajna. Tidak panik jika ada masalah atau tidak berhura-hura jika mengalami kemenangan. Oleh karena itu latihan ini penting dilakukan. Berani mengambil kesempatan, berani menciptakan kesempatan, dan juga berani meneruskan kerja-kerja yang sudah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi, dan juga keberhasilan yang dicapai ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk organisasi, untuk masyarakat luas, untuk negara, nusa dan bangsa. Jadi tanpa keberanian tidak mungkin ada keberhasilan. Negara-negara yang maju dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang seimbang. Demikian juga organisasi-organisasi yang maju dipimpin oleh pemimpinnya yang memiliki keberanian dan keseimbangan diri. Pemimpin itu akan dicontoh. Pemimpin yang tenang, seimbang, dan berani akan memiliki pengikut atau rakyat yang tenang, seimbang, berani, sopan, jujur, menghargai, dan memiliki kreativitas tinggi, kerja keras tinggi, disiplin, dan tanggung jawab tinggi. Untuk itulah pentingnya pemimpin mewujudkan organisasi yang damai sejahtera dengan
pemimpin yang memiliki sikap berani dan seimbang. Dan itu bisa dimulai dari dalam diri sendiri, dari dalam setiap individu, untuk terus berlatih dengan memperdalam dan menghayati ilmu pengetahuan yang ada di dalam sastra Hindu, yaitu Dhamma, seimbang, dan Abhaya, berani. Demikian penjelasan tentang pentingnya sikap berani dan seimbang untuk sukses, yaitu setiap pemimpin memiliki sikap berani yang disebut dengan Abhaya dan seimbang atau Dhamma. Om Santi Santi Santi. Om.